Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan risalah kehidupan, yang insya Allah ketika kita mengikuti risalahnya, hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai unsur lingkungan sekaligus unsur diri. Kita sudah membahas ada dua unsur lingkungan yang menjadi anasir tubuh kita, yaitu kita sudah bahas air, kita sudah bahas tanah. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas lagi salah satu unsur lingkungan sekaligus anasir tubuh adalah angin. Nah, dalam bahasa ilmu pengetahuan itu apa sebenarnya itu angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi udara yang bergerak yang terjadi akibat ada namanya perbedaan tekanan. Ya, mungkin dalam kehidupan kita bisa saksikan ya, ada namanya angin darat, ada angin laut, dan Masya Allah angin darat itu terjadi pada malam hari. Ya, karena angin darat itu bergerak dari daratan ke laut. Itulah yang menjadi kendali ya para nelayan. Pada saat malam dia pergi mencari nafkah di laut. Nah, angin laut itu terjadi pada siang hari, dia bergerak dari laut ke darat. Dia menjadi kendali lagi untuk kembalinya nelayan pada siang hari, Masya Allah. Nah, di dalam Al-Quran, kata angin atau rihan itu kita temukan memang 29 kali diulang. Dan hampir di situ Allah menunjukkan bahwa angin itu adalah pembawa rahmat. Angin itu pembawa berita. Nah, kalau di dalam kehidupan, angin itulah yang membawa awan, itulah yang mengangkat udara naik dari atas permukaan air membentuk awan. Karena kalau tidak ada angin, itu tidak bisa awan itu terbentuk. Ya, tidak bisa terbentuk awan dan tidak bisa awan menjadi hujan itu turun pada tempat yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan, ketika aku sudah angkat awan itu, aku jadikan hujan, itu aku giring awan itu ke tempat yang aku kehendaki. Nah, dibawa ke atasnya Malino, dibawa ke atasnya gunung, ya. Karena kalau tidak ada angin, ya, uap air itu hanya terbentuk di atas laut. Jadi kalau tidak ada angin, paling hujannya juga di atas laut. Nah, kasihan kan masyarakat atau umat yang berada di pegunungan. Masya Allah, jadi ada 29 kali diulang. Dan yang menarik itu dia satu akar kata dengan ruh. Ruh yang diulang 21 kali dalam Al-Quran. Nah, inilah nanti sedikit kita akan bahas. Karena selain kita bahas secara saintis atau angin di luar diri kita, dan yang mana sih sebenarnya angin dalam diri kita. Nah, kemudian angin di luar diri kita itu juga berperan. Bagaimana dia mendistribusikan kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Di angin itu ada unsur kebutuhan vital umat manusia. Itulah yang disebut dengan oksigen. Nah,
Oksigen yang merupakan kebutuhan vital bagi umat manusia yang diganggu kemarin corona. Karena boleh jadi para pemirsa, ya kita menganggap ini oksigen itu adalah unsur yang gratis yang diciptakan oleh Allah. Kita lupa mensyukuri nikmatnya. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah, hai umat manusia, ketika oksigen itu saya mau suruh beli, itu pasti kamu tidak mampu beli sebenarnya. Itu pun bisa saja nanti terbatas. Bisa aku batasi, ya, bisa aku batasi, dan ini kemarin kita dicoba selama kurang lebih 2 tahun. Nah, cara-cara beginilah nanti yang saya akan coba bahas secara berkelanjutan, bagaimana apa yang kita kaji itu mengantar kita nanti lebih mengenal Tuhan dan mengantar kita nanti untuk mudah bersyukur, mensyukuri nikmat. Karena kalau kita sudah bahas berapa kebutuhan oksigen dalam 1 hari, dari mana ke oksigen itu, ya, karena di sekitar kita ini, ya, yang dibawa oleh angin itu komposisinya ada 21% oksigen. Ada 78% yang namanya nitrogen. Dan itu nanti masuk ke dalam tubuh kita untuk bagaimana membentuk sistem kehidupan dalam tubuh. Nah, mungkin selama ini tidak pernah kita pahami itu, bahwa oh rupanya kalau saya kotori udara, pada hakikatnya saya mengotori diri saya. Nah, saya kotori oksigen yang bisa masuk dalam diri saya, karena tidak dipahami secara mendalam, secara terpadu antara udara yang ada dalam diri dan udara yang ada di luar diri kita. Insya Allah akan kita coba bahas, lanjutkan setelah jeda berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, angin dalam tubuh sebenarnya sih, yang mana sih yang disebut dengan angin dalam tubuh? Tadi kita sudah bahas bahwa angin di luar diri kita itu adalah udara yang bergerak. Apakah dia bergerak secara horizontal namanya, ya, misalnya dari suatu tempat ke tempat lain, atau bergerak ke atas. Bergerak ke atas, yang mengangkat tadi awan naik ke atas, atau uap air naik ke atas menjadi awan, ya. Nah, di dalam diri kita kalau kita telusuri sebenarnya hakikat angin, ya, angin itu kalau kita telusuri informasi dalam Al-Qur'an sebenarnya itu bersumber dari ruh. Ya, wa nafathtu fihi mir ruh, karena Allah menyampaikan aku tiupkan, aku hembuskan ruhku. Berarti kalau bahasanya hembuskan sebenarnya hakikatnya itu. Tetapi yang paling mudah kita pahami, ya, unsur angin dalam tubuh kita itu disebut dengan nafas, ya. Kita bernafas kan? Nah, kita bernafas, ya, melalui hidung, kemudian kita mengeluarkan lagi melalui mulut, atau biasa juga masuk melalui mulut dan keluar melalui hidung. Dalam aspek kesehatan itu ada rambu-rambunya, sebaiknya itu kita bernapas, hirup melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Kenapa? Apa sebenarnya yang dihirup pada saat kita bernapas? Tidak lain tadi, itu adalah oksigen dan ada nitrogen. Inilah oksigen yang dihirup melalui hidung, kemudian nanti masuk ke paru-paru, kemudian bagaimana didistribusikan oksigen itu melalui pembuluh darah, melalui darah. Nah, karena dengan adanya oksigen ini kita bernapas atau bermetabolisme ceritanya di dalam tubuh, atau bahasanya dalam bahasa sains, itulah yang menghasilkan kekuatan. Jadi setiap kita bernapas itu ada terjadi pembentukan energi, pembentukan kekuatan. Energi inilah nanti kita akan bahas, karena ini ada kaitannya nanti pembahasan berikutnya mengenai anasir api. Ya, jadi kita bernapas karena ada oksigen, dan itulah nanti menghasilkan energi sehingga kita bergerak, kita bisa bernapas. Nah, pada waktu bersamaan, ya, itu ketika kita bernapas, menghirup oksigen, itu melepaskan karbon, namanya karbon dioksida. Dia keluar, karena ini kan berbahaya dalam tubuh kita, di dalam kalau dia meracuni tubuh kita dengan karbon. Nah, itulah yang nanti kita coba bagaimana kita menghargai udara. Nah, tapi karbon ini bukan tidak ada manfaatnya. Karbon itulah yang menjaga namanya pH atau kemasaman, tingkat kemasaman darah kita. Kalau dia terlalu masam itu atau akan berbahaya bagi diri kita. Kalau dia terlalu basah, namanya dalam bahasa pengetahuan itu juga berbahaya, Masya Allah.
semuanya diciptakan seimbang oleh Allah. Jadi di sekitar kita ini ada 78% nitrogen, kemudian ada 21% oksigen, dan kalau banyak berbahaya kalau banyak diciptakan oleh Allah sedikit, itu karbon dioksida yang menyebabkan panas bumi ini. Namanya karbon dioksida, itu hanya diciptakan 0,03%. Begitulah komposisinya udara. Ya, Allah sudah tahu kalau banyak itu karbon, itu akan berbahaya. Karena ini yang memicu terjadinya pemanasan bumi yang disebut dengan terjadi pemanasan global. Karena lepasnya karbon yang awal penciptaan alam semesta ini, Allah menciptakan itu seimbang. Dan itu siklusnya sudah dipelihara oleh tanaman. Tetapi tanamanlah yang dirusak oleh manusia. Tanaman dirusak oleh manusia, ditebang sembarangan. Kemudian terumbu karang juga di laut itu dirusak oleh manusia. Pantaslah kalau Allah menyampaikan saharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liusikahum ba'dal lasi amilul alam yarjiun. Nah, inilah misi saya sebenarnya masuk pada pendekatan-pendekatan spiritual, pendekatan agama, dan pendekatan budaya. Nah, angin dalam konteks tradisional, di tradisional Bugis, rupanya termasuk di Jawa. Di Jawa itu angin itu disepakati juga bahwa ada 4 anasir tubuh. Salah satunya adalah angin. Angin itu disebut dengan kosakata prayuga, ya, prayuga kalau Jawa. Kalau kita Makassar dan Tator itu dimaknai angin, tetapi angin itu dia melambangkan warna yang bermakna apa ya? Kemuliaan. Jadi angin itu dimaknai warna kuning yang akan membawa keberkahan dan kemuliaan. Karena diidentikan itu warna emas. Warna emas itu menggambarkan warna kemuliaan, Masya Allah. Nah, ini para pemirsa, ini sengaja saya pakai juga warna kuning, itu menggambarkan anasir yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, para pemirsa Mutiara Insan yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, perlu dipahami ya, kebutuhan oksigen yang kita hirup itu dalam 1 menit, ya, menurut referensi yang saya baca, jadi dalam 1 menit itu kita menghirup sebenarnya 7-8 liter udara. 7-8 liter udara. Jadi kalau 1 hari itu kurang lebih 11.000 liter. Nah, coba kalau 11.000 liter itu udara dihirup, dikalikan dengan 21%, itu kita bisa dapatkan berapa liter oksigen yang kita hirup dalam 1 hari. Masya Allah, kalau kita hitung itu dengan harga oksigen di rumah sakit itu kurang lebih harganya 55 juta per hari dibutuhkan oleh 1 orang. Kalau ditambah tadi ya nitrogen, karena kita menghirup juga 78% nitrogen, yang merupakan pembentuk asam amino namanya dalam tubuh kita, itulah kita bisa hidup, membentuk protein, karena itulah yang membentuk enzim-enzim tubuh, sehingga proses kehidupan dalam tubuh, mulai dari tingkat sel itu bisa terjadi. Masya Allah, kalau itu diuangkan, antara nitrogen saja dengan oksigen diuangkan, itu bisa sampai 100 juta lebih per hari per orang. Pertanyaannya, adakah yang mampu bayar Tuhan dengan 100 juta per hari? Dengan cara beginilah nanti keterlaluan kalau para pemirsa itu tidak mensyukuri nikmat. Makanya, insya Allah memahami diri secara mendalam, selain jalan untuk bagaimana kita mengenal siapa di balik diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu juga jalan untuk memudahkan kita bersyukur. Kalau saya sudah hitung-hitungkan kayak begini, keterlaluan kalau kita tidak mau bersyukur. Dan rupanya bentuk syukuran yang paling utama menurut bahasa Al-Quran adalah bagaimana kita mengabdi dan menyembah kepadanya. Jadi kalau ada orang tidak mau menyembah, itu bukti kekufuran terhadap nikmat. Ya. Hadirin, ini yang perlu hadir di dalam kesadaran kita nanti. Karena itulah yang bisa merubah nanti sikap dan perilaku kita di dalam bagaimana menghargai udara. Karena kita tahu bahwa di dalam udara itu ada unsur-unsur kebutuhan yang sangat vital yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita setelah jeda. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Kalau kita cermati tadi yang saya sampaikan, angin sebagai unsur lingkungan sekaligus sebagai unsur
diri atau analisis diri yang saling bersambungan, kita bisa nanti menyadari bahwa kalau saya mengotori udara, itu pada hakikatnya nanti mengotori diri saya. Karena di dalam udara itu ada unsur oksigen, ada namanya nitrogen yang merupakan unsur pembentuk utama diri kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan oksigen itu dengan adanya oksigen kita bernapas, akhirnya menghasilkan energi, kita bisa bergerak, kita bisa bicara. Jadi semuanya karena adanya tadi oksigen itu. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa kebutuhan oksigen, ya, oksigen dalam satu hari itu kurang lebih, kalau diuangkan itu kurang lebih 55 juta. Jadi 2 unsur saja dihitung, ya, itu sampai ratusan juta. Pantaslah kalau Allah menyampaikan, kamu tidak bisa menghitung-hitung nikmatku. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Niscaya kamu tidak bisa menghitung nikmatku. Itu baru 2 unsur saya hitung itu. Nah, kita butuh sebenarnya itu kurang lebih 16 unsur, sama dengan yang dibutuhkan tanaman. Dan oksigen yang bersih tadi itu berasal dari tanaman. Jadi nanti kita akan bahas tersendiri itu bagaimana kontribusi tanaman di dalam menciptakan kehidupan. Kita tidak bisa hidup nanti tanpa adanya tanaman. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita sudah mempelajari semua unsur lingkungan, sekaligus kita bahas bagaimana unsur lingkungan dalam tubuh kita, itu kita mudah akan bersyukur, mudah kita menjadikan apa yang kita pelajari itu sebagai jalan untuk berma'rifat kepada Allah. Bisa kita kenal Allah, bisa kenal sifatnya, bisa kita kenal Maha Rahman, kasih sayangnya. Pantas ya Allah menyampaikan di dalam ayatnya, ketika kamu mau mengenal aku, hamba aku mau mengenal aku, kenallah aku melalui ciptaanku di luar dirinya, dan kenallah aku melalui bagaimana relung masuk ke relung jiwa kita. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku, begitu pula di dalam dirimu, afala tubsirun. Jadi tafakkur, mempelajari ciptaan Allah secara mendalam nanti, itu mudah mengantar kita untuk mengingat Allah, tasakkur, dan mengantar kita untuk bersyukur, tasyakur. Jadi tafakkur, tadabbur yang kita upayakan melalui mempelajari ilmu pengetahuan, melalui alam ini, mempelajari alam, melalui ilmu-ilmu yang terkait dengan terkait dengan kehidupan beragama, jadi digabungkan, insya Allah mengantar kita untuk mengenal Tuhan, bermakrifat kepada Allah, dan mudah kita mensyukur. Sehingga saya katakan begini, bahwa ilmu apapun yang kita miliki, ya sesuai kemampuan kita, itu sebenarnya tarikan untuk bermakrifat kepada Allah. Nah, jadi jangan cemari udara, jangan buang sampah sembarangan, karena hakikatnya ketika kita mengotori udara, mengotori tanah, pada hakikatnya kita mengotori diri kita. Sifat-sifat angin juga yang perlu kita pahami, bahwa ketika dia mengalami sesuatu tekanan yang cukup besar akibat dari ulahnya manusia, itu dia biasa terjadi kerusakan, menyebabkan terjadinya ada disebut dengan angin puting beliung, kemudian ada angin, badai angin, ya banyak kan. Nah, karena itu sebenarnya itu buah dari akibat dari ulahnya manusia, ya. Ya mungkin mudah tadi dia lupa bersyukur, sementara Allah menyampaikan bahwa syukurilah nikmatku sebagai bentuk penyembahanmu kepada aku. Hadirin pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah pada pembahasan berikutnya nanti kita akan membahas lagi salah satu anasir, yaitu anasir api dalam diri kita. Tetapi antara anasir tanah, anasir air, anasir angin, sampai kepada anasir api nanti, itu sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang bersambungan, dia tidak terpisah. Apa artinya? Ketika kita memperbaiki atau menjaga atau menghargai anasir angin, anasir udara, itu hakikatnya nanti itu akan kita menghargai anasir tanah atau anasir tubuh kita. Tubuh jasad kita merupakan satu kesatuan dengan tubuh jiwa, tubuh energi atau tubuh cahaya, atau tubuh air kita, atau tubuh yang angin yang ada di dalam diri kita. Saya ulang lagi bahwa cara-cara beginilah yang saya coba lakukan untuk membangun kesadaran, membangun komitmen menghargai lingkungan. Jadi 3 jalur untuk bagaimana kita
melejit mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan ibadah-ibadah ritual. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jangan lupa satu, bagaimana menghormati dan menghargai alam semesta ini, menghargai lingkungan. Sebagai kesimpulan, ya, yang pertama, bahwa angin, ya, yang dibahasakan sebagai anasir tubuh itu sebenarnya unsur utamanya adalah oksigen. Tadi yang proporsinya 21%, kemudian yang kedua adalah nitrogen yang proporsinya 78%. Kedua unsur ini sangat menentukan kehidupan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, itulah yang menentukan terjadinya proses metabolisme di tingkat sel, di tingkat diri kita, di tingkat sel yang bagian diri kita yang paling kecil kan namanya sel itu. Karena oksigen inilah dengan ada oksigen bisa terbentuk energi, berbentuk kekuatan sehingga kita bisa bergerak, bisa kita bicara. Sementara nitrogen itulah pembentuk diri kita. Nitrogen itu pembentuk asam amino, kemudian pembentuk protein namanya, ya. Dan sumbernya itu bukan hanya dari udara. Kalau nitrogen itu sumbernya juga dari makanan, karena kita makan makanan yang mengandung protein, mengandung tadi asam amino, ya itulah membentuk diri kita. Ya. Tetapi dia bisa juga masuk tadi bersama dengan udara, bersama dengan angin, karena ada 78% komposisinya di udara itu. Kemudian yang berikutnya, dengan kesadaran ini mari kita menghargai seluruh aspek kehidupan, menghargai udara, sekali lagi jangan cemari udara, upayakan seminimal mungkin, jangan buang sampah sembarangan, karena buang sampah sembarangan itu bisa memicu terjadinya pencemaran. Kemudian dengan cara itu insya Allah kita akan mendapatkan ridha dan cinta kasih sayangnya Allah, karena Allah menyampaikan bahwa barang siapa yang mencintai dan menghargai seluruh ciptaanku, itulah jalur untuk aku cintai hambaku. Nah, itu sudah disampaikan juga, dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana kita menghargai lingkungan. Tidaklah setiap diri itu menanam tanaman sebagai sumber oksigen, yaitu jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan pun itu bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita menghargai lingkungan, mari kita menghargai udara, mari kita menghargai seluruh aspek kehidupan untuk bagaimana menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin di dalam kehidupan kita. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.